Assalamualaikum sobat sekalian. Saya ingin berbagi pengalaman ketika naik kapal. Kebetulan kemarin saya naik kapal milik PT Pelni KM Labubar dari Surabaya menuju ke Balikpapan sekitar tanggal 14 jam 16 dan tiba di Balikpapan hari Kamis jam 23.30-an, kurang lebih ya, jamnya seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita naik kapal. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dahulu jadwal kapal. Bagaimana kita bisa tahu jadwal kapal? Kita bisa browsing lewat internet. Keberangkatan kapal itu ada kapal swasta dan ada kapal BUMN. Kebetulan kemarin saya naik punya BUMN kalau tidak salah, PT Pelni. Kemudian ada juga punya swasta, yaitu DLU, Dharma Lautan Utama. Nama kapalnya banyak sekali. Itu kita bisa di browsing ya. Kalau melihat jadwal kapal kita bisa browsing melalui situs-situs resmi mereka. Di situ ada nomor teleponnya juga. Dan kita harus sering-sering menelpon. Kalau apakah benar hari ini jadwalnya berangkat? Apabila iya, kemudian kita harus juga menanyakan tiketnya. Kebetulan kemarin keberangkatan saya itu adalah di masa PPKM, sehingga tiket itu tidak bisa dijual online. Dijualnya di tempat agen yang ada di dekat pelabuhan. Kita harus langsung datang ke sana, beli di sana. Baik, yang kedua adalah setelah kita tahu jadwal kapal, yang kedua itu adalah persyaratan naik kapal. Seperti apa persyaratan naik kapal? Kita bisa telepon ke nomor yang ada di PT tersebut, entah Pelni kah, entah DLU. Kalau pengalaman saya kemarin, saya sebenarnya itu pengen naik DLU. Jadi karena kehabisan tiket, akhirnya saya mengambil jadwal besoknya, yaitu PT Pelni, sehingga saya beli tiket PT Pelni. Dan kebetulan persyaratan saya kemarin yang pertama itu adalah KTP, kemudian yang kedua kartu vaksin untuk yang dewasa ya. Kalau tidak salah kemarin pokoknya saya dan istri saya, untuk anak saya 8 tahun dan yang 5 tahun itu tidak pakai kartu vaksin. Kemudian yang ketiga adalah setelah KTP, kartu vaksin, yang ketiga adalah antigen. Di atas 5 tahun harus pakai antigen. Karena kalau tidak pakai antigen nanti ketika check-in mau masuk kapal itu disuruh antigen. Dan yang keempat adalah tiket. Jadi tiket itu kita harus beli sebelum keberangkatan. Ada beberapa hal yang sangat menarik. Jadi bagaimana cara pesan tiket itu biar kita aman? Ketika sobat sekalian datang ke pelabuhan, di situ banyak sekali yang menawarin tiket-tiket. Namun bila sobat sekalian ingin mendapatkan tiket yang enak, sobat sekalian bisa langsung menghubungin agen langsung yang ada di pelabuhan sana. Misalkan Pelni ya datanglah PT Pelni, DLU ya langsung datang ke DLU. Cuman kalau di sana sobat sekalian misalkan pengen langsung jadi, Anda bisa bernego dengan jasa-jasa yang ada di sana. Ada jasa-jasa pembelian tiket di sana. Anda tinggal duduk diam. Kebetulan kemarin saya ya seperti itu, saya pakai jasa itu. Cuman ya pasti ada selisihnya. Kemudian untuk antigen sebaiknya di
kapal, di dekat kapal sana, di pelabuhan ataukah di rumah. Kalau kita sudah punya tiketnya dan pasti perjalanannya hari itu, misalkan ya, kalau saya kemarin mending antigen di dekat pelabuhan. Di sana ada jasa pengantaran ketika kita antigen. Kita ojek dikasih 50.000. Sudah. Kemudian di sana harga antigen itu sekitar 150.000. Ya, misalkan kita sudah dapat tiketnya, karena beli tiket itu seharusnya pakai antigen juga. Misalkan tanggal 14 kita beli tiket, ya tanggal 14 itulah kita antigen. Kalau kejadian saya kemarin, saya antigen 2 kali. Karena yang pertama itu spekulasi ya. Saya dapat telepon dari tetangga saya, informasi di sana ada sudah buka tiket. Begitu saya sudah antigen di daerah tempat tinggal saya, begitu paginya saya beli tiket, ternyata sudah habis. Jadi antigen yang pertama saya gagal, tidak terpakai. Setelah antigen, akhirnya ketika saya sudah punya tiket, jadi antigen pertama itu saya gunakan untuk beli tiket, masih dipakai untuk beli tiket. Nah, ketika tiket sudah ada, ternyata antigenku itu sudah tidak terpakai karena keberangkatan kapal itu adalah besoknya gitu. Sehingga saya antigen lagi. Setelah antigen langsung divalidasi di pelabuhan. Di situ ada tempat validasi. Setelah divalidasi sudah aman. Tinggal nunggu keberangkatan. Di sana ada ruang tunggu. Di ruang tunggu itu banyak sekali ruko-ruko. Jadi di sekeliling itu ada ruko untuk penjualan makanan. Kayak pop mie, gorengan, nasi, banyak sekali. Dan harganya ya insya Allah terjangkau lah. Kemudian kalau untuk beli bekal makanan, mungkin yang dipersiapkan adalah ketika sobat sekalian bekal makanan untuk sebelum naik kapal. Karena kalau sudah naik kapal itu yang mungkin perlu dibawa adalah kayak kopi, mie. Kalau yang pengen ngemil loh ya, yang pengen ngopi juga loh ya. Kalau untuk makanan di kapal itu sudah terjamin dan jadwalnya sangat tepat sekali. Kemarin saya sampai pulang itu bawa minuman apa itu yang kayak jeruk-jeruk itu sampai satu kardus itu, karena saya enggak begitu hobi minum kayak minuman yang pakai jeruk-jeruk kayak gitu, sehingga saya bawa pulang sampai rumah. Mungkin itu sobat sekalian, bila Anda ingin ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.